Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 8 Kabupaten Pindrang, yang sama-sama kita cintai dan insya Allah akan selalu didoakan seluruh ananda kelas 12 yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka muhasabah, zikir dan doa dalam rangka menyambut ujian sekolah berstandar nasional insya Allah yang akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh ananda, seluruh jamaah, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita di pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, kita bersalawat kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan salawat yang kita kirimkan ini dapat menjadi wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong kita nanti di hari kemudian, dan juga dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anandaku semuanya ini insya Allah menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya ke semua anandaku, mungkin jadi orang yang beruntung? Kurang semangat. Mungkin jadi orang beruntung? Terlalu semangat. Baik ananda sekalian, alhamdulillah. Kalau anandaku ingin menjadi orang yang beruntung, coba kita ikuti ayat dalam Al-Quran. Ada petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Inilah ayat, salah satu di antara ribuan ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan, Allah menunjukkan kepada kita, terutama kita umat Islam, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil hari ini, esok, dan di masa yang akan datang, keberhasilan yang dimaksud oleh ayat ini ananda, keberuntungan yang dimaksud oleh ayat ini bukan hanya keberuntungan, keberhasilan ketika anandaku berhasil mencapai cita-cita kalian. Itu cuma keberuntungan sesaat. Kalau ada anandaku di sini berhasil menjadi dokter, ada anandaku di sini berhasil menjadi tentara,
ada anandaku di sini berhasil menjadi apapun sesuai dengan cita-cita kalian? Kalau cita-cita seperti itu, saya katakan ananda itu baru cita-cita dunia saja. Keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya keberuntungan, keberhasilan yang sebenarnya keberhasilan, kesuksesan yang sebenarnya kesuksesan, apa itu? Ketika kita mampu mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah, kecintaan Allah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan Jannatul Firdaus atau bisa masuk ke dalam surga Allah. Ingin sukses semua? Ingin berhasil semua? Ingin menjadi orang yang beruntung? Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ini sebelum kita bersikir ya, saya kasih dulu wejangan. Syarat yang pertama, dan ini harus melekat, melembaga dalam hati kita. Apa syarat yang pertama? Amanu, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman, anak-anak sekalian? Iman itu artinya kita mengakui di mulut bahwa Allah itu esa. Kita mengakui bahwa Allah itu ada, dan membenarkan dalam hati, kita menguatkan dalam hati bahwa Allah itu bukan cuma ada, tapi Allah itu maha menolong, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Makanya anak-anakku sekalian, dalam mengarungi hidup, dalam mengarungi perjuangan hidup kalian, hari ini insya Allah lusa kalian akan ujian. Setelah kalian ujian, kalian akan meninggalkan sekolah ini. Kalian akan mengikuti kemana arah, kemana tabiat hati kalian. Ada yang masuk kedokteran, ada yang masuk polisi, ada yang masuk tentara, ada yang masuk pelayaran, macam-macam sesuai dengan keinginan. Anak-anakku sekalian, jauh sebelum kalian melangkah, maka hadirkan keyakinan dalam hatimu. Jangan pernah ada kemuskilan dalam hati. Jangan pernah ada keraguan dalam hati akan Allah. Jangan pernah ada kemustahilan bersemayam dalam hati. Jangan sampai kau berkata, tidak mungkin aku menjadi seorang dokter, tidak mungkin saya menjadi seorang tentara, tidak mungkin saya menjadi orang yang berhasil. Kenapa saya katakan begitu, anandaku? Yang namanya Allah, ananda, yang namanya Allah, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau Allah yang mau. Saya ulangi, kalau paham kata-kata ini baik-baik, masukkan ini dalam hatimu ya. Yang namanya Allah, Allah itu yang maha kuasa. Yang namanya kekuasaan Allah adalah kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Yang tidak mungkin saya bisa menjadi mungkin kalau Allah yang mau. Apa buktinya? Kenal Siti Maryam? Gimana kita? Tahu Siti Maryam? Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Mungkin Ananda pernah mendengar cerita, atau mungkin kau pernah membaca cerita Siti Maryam hamil tanpa pernah disentuh seorang laki-laki. Secara ilmu kedokteran, secara ilmu pengetahuan, tidak mungkin seorang perempuan hamil kalau tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi Allah punya kuasa. Allah yang mau Siti Maryam, wanita suci, hamil sehingga mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maka di situ anak-anakku bisa mengambil pelajaran. Bila Allah yang mau, bila Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini kalau Allah yang mau. Maka tanamkan keyakinan ini dalam hatimu, wahai anak-anakku sekalian. Begitulah keyakinan, begitulah keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh pertama. Contoh kedua, anak-anakku sekalian, nanti kalau keluar kita di masjid ini, berdiri di tengah lapangan, tatap itu langit. Langit yang kau pandang, nanti kalau keluar kau pandang ini langit. Langit yang kelihatan itu, langit itu artinya batas pandangan. Langit itu batas pandangan. Sering kita mendengar bahwa langit itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ada langit satu, ada langit dua, ada langit ketiga, ada langit keempat, ada langit kelima, ada langit keenam, ada langit ketujuh, bertingkat. Bahkan ada yang mengatakan di atas langit ketujuh itu masih ada. Anak-anakku sekalian,
Satu tingkat langit itu beraneka ragam kuasa Allah di situ. Ada planet-planet, antara planet satu dengan planet yang kedua saling berjalan sesuai dengan aturan pada garis orbit. Tidak ada yang benturan, tidak ada yang bergesekan. Anandaku sekalian, kalau Allah mampu menciptakan langit bertingkat-tingkat, kalau Allah mampu menciptakan bumi ini berlapis bersusun ke bawah, kalau Allah mampu menciptakan planet, tidak ada yang tabrakan. Kalau Allah saja mampu menciptakan itu, maka pasti Allah pun mampu menjadikan kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tanamkan itu dalam hati kalian. Tanamkan keyakinan ini dalam hati kalian. Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin saya menjadi seorang ini, tidak mungkin saya menjadi seorang ini. Saya kuatkan lagi hati, saya tembakkan keyakinan ini dalam hati kalian. Saya coba kuatkan hati kalian dalam mengarungi hidup Ananda, dalam mengarungi sebuah perjuangan, dalam mengarungi pertarungan dalam hidup ini. Harus ada keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam hati kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Kalau Allah saja mampu menciptakan langit, kalau Allah saja mampu menciptakan bumi bersusun, langit bertingkat, planet-planet berjalan sesuai garis orbit. Kalau semua itu Allah mampu atur, kalau Allah semua mampu menciptakan itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah pun mampu menjadikan kalian sesuai dengan keinginan kalian. Makanya anandaku, kalau ada masalah, jangan pernah kau putus asa. Tidak ada kusut yang tak terselesaikan, tidak ada keruh yang tak terjernihkan. Langit tidak selamanya gelap, langit tidak selamanya kelam. Suatu saat akan terbit matahari terang. Begitulah dalam hidup ini. Tidak selamanya masalah itu akan menutupi kita. Makanya kalau ada masalah Ananda, apa yang kita lakukan? Kembalilah kepada Allah, minta pertolongan, pergi berwudu, perbaiki wudu, sholat 2 rakaat di luar daripada sholat fardu. Kenapa kita mesti sholat? Karena sholat adalah tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika ada masalah, update status dengan Allah di dalam sholat kita. Sholat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah tempatnya orang beriman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama anandaku. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung, maka hadirkan keimanan ini dalam hati kalian. Kokohkan iman ini. Maka saya katakan sekali lagi, kalian ini ibaratnya pejuang, kalian ibaratnya berjuang, kalian ini ibaratnya bertarung. Pertarungan yang sesungguhnya Ananda bukan USBNBK, pertarungan yang sesungguhnya bukan UNBK, pertarungan yang sesungguhnya adalah ketika Anandaku keluar dari sekolah ini. Karena Anandaku ingat, kalian 3 tahun bersama di sekolah ini. Kadang-kadang 1 botol kalian sama-sama minum, makan duduk bersama, 1 kelas bersama, di kelas 10 kalian bersama, di kelas 3 kalian bersama, di kelas 2 kalian bersama. Nanti kalau kuliah mungkin ada yang 1 kuliah bersama, 1 kampus bersama. Tapi ingat anandaku sekalian, tidak mungkin kalian hidup dengan keluarga yang sama. Tidak mungkin 1 perempuan, 2 perempuan menikahi 1 laki-laki yang sama. Maka apa maksudnya ini Ananda? Mari ciptakan kehidupan kalian masing-masing. Karena lain orang, lain wajahnya, lain wajah setiap orang, berarti lain cerita hidupnya. Maka ciptakan cerita hidup kalian sendiri. Oke Ananda sekalian? Oke? Hadirkan ini. Ini syarat yang pertama. Hadirkan ini dalam hati kalian, bahwa tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah yang menghendaki. Maka kuatkan keimanan kita. Ingat Ananda, ingat ini, hadirkan kesadaran dalam hati kita ya. Ini syarat yang kedua. Kalau Anandaku ingin menjadi orang yang beruntung, apa syarat yang kedua? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Takwa itu menghadirkan rasa, menghadirkan kesadaran, menghadirkan keinsafan dalam hati kita, bahwa apa yang kita lakukan pagi ini, saat ini Ananda, Allah sedang melihat kepada kita. Maka saya mohon nanti pada saat kita berzikir, dan mulai hari ini, mulai sekarang, coba Ananda hadirkan saat ini dalam hatimu, saat ini Allah sedang memperhatikan kita. Yakin semua Allah melihat kita saat ini? Itulah takwa. Itulah takwa. Takwa itu artinya sadar. Hati kita sadar
bahwa Allah selalu melihat kita. Oke, 2 syarat ya. Apa tadi yang pertama? Hadirkan iman dalam hatimu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Tapi ingat Ananda tolong perhatikan baik-baik. Walaupun kau percaya Allah itu maha segala-galanya, kalau tidak berusaha bisa terjadi atau tidak? Saya tanya ke perempuan, walaupun kau sudah beriman kepada Allah, tapi kalau kau tidak berusaha, apa yang kau inginkan bisa terjadi atau tidak? Bisa? Saya kasih contoh. Ini ada di belakang saya, ya. Ini ada yang minum. Mohon maaf, saya ambil satu. Ini ada yang minum. Saya berdoa, perhatikan anak tadi, saya berdoa. Ini air minum ada di depanku, saya berdoa. Saya percaya Allah itu maha segala-galanya. Perhatikan baik-baik. Saya tidak mau minum. Saya cuma mau kasih contoh anak tadi, bahwa usaha, doa tanpa usaha, atau usaha tanpa doa tidak bisa. Ini satu paket. Sekarang saya berdoa, saya percaya Allah itu maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Sekarang saya berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini ingin minum ya Allah. Ya Allah, hamba ingin minum ya Allah. Hamba ingin minum ya Allah. Saya menangis ya Allah, hamba ingin minum ya Allah. Pertanyaannya ada, apakah airnya bergerak? Tidak. Apa kalau penutup botol terbuka? Tidak. Maka Allah memberikan kita kekuatan kudrat. Allah memberi kita kekuatan untuk berusaha. Maka tanganku bergerak menggenggam botol. Saya buka penutup, lalu air botol ini yang berisi air saya tuang ke dalam mulut. Berarti doa dan usaha harus satu paket. Begitu juga keyakinan, walaupun anandaku sudah yakin akan Allah, Allah kuat, Allah maha segala-galanya. Kalau anandaku tidak berjuang, kalau anandaku tidak berusaha, maka apa yang kalian inginkan sulit untuk tercapai. Oke, bisa dipaham ananda? Bisa dipaham? Bisa? Maka berjuang gini, berusaha gini. Iya. Ananda, berusaha bisa aja. Jangan lagi mau bilang begini. Saya kasih contoh kisah nih. Aku ceritakan lagi Siti Maryam. Siti Maryam habis melahirkan. Ketika Siti Maryam selesai melahirkan, orang kalau habis melahirkan bertenaga atau loyo? Pernah merasakan? PD dia bilang loyo. Pernah tuh merasakan? Ustaz aku tahu karena mamaku bilang. Ada tante-tanteku bilang mau sudah melahirkan loyo sekali. Nah, itu Siti Maryam ketika selesai melahirkan Nabi Isa, dia bersandar pada sebatang pohon kurma. Bersandar, kira-kira besarnya batang kurma itu seperti kalau kurma yang besar itu sudah seperti drum. Batangnya itu bisa seperti drum. Anggaplah seperti ini, tiang ini. Besarnya itu batang pohon kurma seperti ini besarnya tiang ini. Lalu Maryam ini lapar karena dia loyo habis melahirkan. Dia ingin makan di padang pasir ini. Berdua dengan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba Allah turunkan perintah. Allah kasih wahyu Maryam. Wahai Maryam, kau goyang itu batang kurma. Orang tidak punya tenaga, batang kurma besar bisa kembali bergoyang dengan orang tidak punya tenaga. Tapi Maryam hanya bergerak-gerakkan saja begini, walaupun batang kurma tidak bergerak. Dengan izin Allah, usaha Maryam itu tidak maksimal karena dia loyo dengan batang kurma yang begitu besar. Dia hanya menggenggam batang kurma baru dia gerak-gerakkan. Bukan batang kurma bergerak, badannya bergerak. Tapi apa yang terjadi Ananda? Allah punya kuasa, Allah punya kuasa, Allah punya kudrat, Allah yang mau. Kenapa biji-biji kurma berjatuhan di dekat Siti Maryam? Apa maknanya Ananda? Berusaha, Allah yang akan menyaksikan apapun usaha. Berusaha saja. Oke? Bisa dipaham? Syarat yang ketiga, kalau Ananda ingin menjadi orang yang beruntung, apa syarat yang ketiga? Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu, carilah jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Al-wasilah, maka kita mesti berwasilah. Makanya nanti Ananda pada saat berdoa ini, saya mau ajak nanti berwasilah. Ini ada saya catat ini.
macam-macam wasilah kepada Allah. Apa itu wasilah? Perantara. Saya kasih contoh nah. Gue kasih contoh. Perhatikan baik-baik anakku. Gue kasih contoh masalah wasilah. Kalau kalian mau ke Pindrang, bertemu langsung dengan bupati. Contoh, mungkin bertemu dengan bupati. Sampai di Pindrang, satu orang misalnya di sini, langsung kantor bupati Pindrang. Ketuk-ketuk, mau ketemu langsung Pak Bupati. Kira-kira bisa kita langsung ketemu? Hah? Bisa langsung ketemu? Mungkin kamu akan dipersulit. Kenapa? Karena orang tidak kenal Anandaku. Tapi, Ananda, saya kasih ilustrasi lagi. Tapi apabila Anandaku mencari orang yang dekat dengan bupati, kita cari orang yang dekat dengan bupati. Apakah misalnya orang dekatnya? Apakah ada orang Lembang yang dekat sekali dengan bupati? Sama dengan orang itu. Kita jadikan orang itu sebagai perantara untuk ketemu dengan bupati, maka insya Allah itu bisa terjadi, Ananda. Maka itulah contoh yang namanya berwasilah. Nah sekarang, Ananda sekalian, ternyata dalam berdoa, ketika kita berdoa, kalau mau doa itu langsung connect dengan Allah. Anak-anak sekalian, kalau mau doa langsung direspon oleh Allah, kalau mau doa itu langsung dikabulkan oleh Allah, maka kita mesti ada wasilah. Ada mesti yang dijadikan perantara. Siapa yang dijadikan perantara? Pertama, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh, ada satu riwayat, ada satu riwayat. Ada seseorang mau bertemu dengan Utsman bin Affan. Ini Utsman, pemimpin umat Islam, khalifah ketiga. Utsman ini orang berapa kali mau ketemu dengan Utsman, pergi di kantornya Utsman tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Akhirnya ada yang ngajar nih. Ada yang ngajar ini orang. Kalau mau ketemu dengan Utsman, begini caranya. Pergi berwudu, pergi ke sholat sunnah 2 rakaat di masjid, kemudian berdoa begini. Dengarkan ini caranya berdoa Anda. Ya Allah, berkat keberkahan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad, atas nama Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkanlah aku pertemuan dengan Utsman. Berkat Nabi Muhammad, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Utsman. Apa yang terjadi? Anda selesai berdoa, dia langsung pergi ke kantornya Utsman, ketuk-ketuk pintu. Siapa orang yang bukakan pintu? Langsung Utsman yang bukakan pintu. Padahal tadi tidak bisa ketemu dengan Utsman. Yang kedua, sampai masuk di kantornya Utsman, ditempatkan di atas kursi yang bagus. Kemudian dia ceritakan semua apa keinginannya. Apa yang terjadi Anda? Semua keinginannya yang diceritakan kepada Utsman dikabulkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Begitulah hebatnya kalau menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Makanya anandaku kalau berdoa pada saat nanti kau sudah berhadapan dengan komputer, baru mau dimulai ujian, berdoa dulu, ya Allah, berkat yang Engkau berikan, keberkahan, berkat nama Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi Muhammad SAW, aku mohon kepadamu, ya Allah, mudahkan aku menjawab soal-soal ini. Berdoa begitu. Ujian USBN, ujian UNBK, ujian masuk perguruan tinggi, ujian apa saja, tolong ananda sebut nama Nabi Muhammad seperti itu. Ya Allah, berkat keberkahan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad, atau bilang, ya Allah, atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu, ya Allah, mudahkan aku dalam segala urusan-urusan. Oke, Anda? Bisa diamalkan begitu? Makanya konsentrasi kalau mungkin ya, ujian nanti. Menjadikan nama Rasulullah sebagai wasilah. Biar saya tidak ulang, nanti nonton YouTube. Ada channel YouTube, nanti kau buka channel YouTube nanti YouTube, nama YouTube Ustadz Abdul Muiz, mati Z. Cari nanti di situ pakai baju kuning matanya. Nah, nanti kau nonton YouTube-nya di situ. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lagi-lagi, ingat baik-baik ini. Misalnya duduk lagi di depan komputer, mau bikin ulangan. Jangan lupa ini. Sudah menyebut nama Nabi Muhammad, tambahin lagi.
khususan ila ruhi, kubacakan surah Al-Fatihah kepada rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selesai baca Fatihah, selesai baca sampai selesai. Kemudian sudah itu saya niatkan baca Fatihah ini kepada ruhnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Baca Fatihah sampai terakhir. Sudah itu saya bacakan Al-Fatihah ini kepada ruhnya Syekh Yunus Ad-Dasuki. Baca sampai terakhir. Kemudian yang terakhir saya bacakan surah Al-Fatihah kepada ruhnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Sudah terbaca Fatihah, angkat tangan. Ya Allah, mudahkan berkat 4 wali kutub ini ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, mudahkan saya dalam menjawab seluruh soal-soal ini, atau mudahkan saya dalam menyelesaikan seluruh urusan-urusanku. Ini Anda. Saya pernah mendengar ilmu ini Anda tadi, bahwa yang menjaga 4 kutub barat, timur, utara, selatan, yang menjaga itu dari segala berbahaya adalah berkat kewalian dari 4 wali ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Yunus Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Sudah hafal? Sudah hafal? Tidak? Jangan lupa nonton YouTube. Atau kalau tidak bisa sebut satu-satu, bilangi saja, ya Allah, saya bacakan Al-Fatihah kepada Syekh yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Muiz. Ya, tadi saya mohon nanti ada YouTube-nya nanti. Oke, anak-anak, selesai wasilah nih. Selesai wasilah. Yang keempat. Yang keempat, kalau mau beruntung, apa yang keempat? Wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang kita lakukan. Bersungguh-sungguh menghadirkan iman, bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh untuk melaksanakan wasilah yang kita lakukan. Termasuk Anda, kalau kita bersikir sebentar, tolong hadirkan keseriusan, hadirkan kesungguhan dalam hati. Jangan pernah ada di antara anandaku di sini dalam hatinya main-main bersikir, main-main berdoa. Ingat Ananda, Kakanda Pak Nasir, saudara saya Pak Kasim mungkin tidak melihat anandaku kalau main-main, karena tidak ada orang yang bisa mengukur hati. Saya pun mungkin tidak tahu kalau kalian main-main dalam hati. Tapi ingat Ananda, Allah melihat isi hati kalian masing-masing. Siapa yang bermain-main, siapa yang tidak bersungguh-sungguh, jangan sampai gara-gara itu Ananda doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Bisa? Sekarang perbaiki dulu, konsentrasikan dulu. Ayo, saya mohon Anda jangan ada yang sadar. Tidak ada anakku yang sadar, karena tidak bisa konsen itu kalau sadar. Ayo nak, coba.